Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Jadi ini merupakan pertemuan keempat ya di malam hari ini. Jadi di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan eh, pertanyaan kemarin. Dan kita juga akan bahas tentang terkait bagaimana mengamankan daripada jenis serangan brute force ini ya, khususnya pada layanan SSH tentunya. Nah, eh, jadi kemarin pertanyaannya itu adalah bagaimana menerapkan ini ya, brute force ya ke protokol HTTP ya. Bagaimana menerapkan brute force ke protokol HTTP khususnya pada halaman login ya. Bagaimana menerapkan brute force ke dalam halaman login yang ada pada suatu web ya. Jadi di sini untuk melakukan hal tersebut kita membutuhkan bantuan eh Burp Suite ya. Jadi kita butuh bantuan Burp Suite untuk mengambil beberapa informasi dari paket yang selanjutnya nanti akan kita gunakan untuk yang selanjutnya nanti digunakan untuk diintegrasikan dengan Hydra gitu ya. Jadi saya share screen. eh jadi saya coba buka dulu untuk VMware-nya. Jadi ini ada beberapa informasi yang kita butuhkan saat melakukan jenis serangan eh, brute force ya. Jadi kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan brute force. Jadi saya start dulu. Jadi kita jalankan dulu untuk Metasploitable-nya dan Kali Linux. Dia login dulu. Nah, jadi targetnya kita kemarin adalah slash block ya. Ah, 192.168.164.128 slash block. Ah, ah, oh. Nah, jadi untuk melakukan brute force
khususnya menggunakan Hydra. Jadi ada beberapa informasi yang dibutuhkan di sana. Ah, jadi Hydra, jadi ini ada contohnya. Jadi seperti ini. Eh, ah, jadi ini formatnya. Jadi untuk melakukan brute force, khususnya pada protokol HTTP, kita membutuhkan format seperti ini. Jadi yang kita butuh itu, jadi yang kita butuh itu pertama min L. Jadi min L itu untuk username-nya, min P itu untuk passwordnya, terus diikuti dengan alamat hostnya, ya, target, alamat IP target. Terus kemudian kita cari tahu juga apakah dia menggunakan get atau menggunakan post. Nah ini. Jadi kalau ternyata kalau dia di situ menggunakan get, berarti di sini kita ganti get. Tapi kalau dia pakai post, berarti di sini kita pakai post. Terus kita cari tahu juga protokolnya menggunakan apa. Apakah dia pakai HTTP atau HTTPS? Dia pakai post atau dia gunakan get? Terus kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui itu adalah URL dari URL dari halaman loginnya. URL daripada halaman loginnya, kita perlu ketahui variabel untuk username-nya, variabel untuk passwordnya, dan yang terakhir itu adalah pesan errornya. Jadi kita butuh informasi ini. Jadi kita perlu melengkapi informasi seperti ini terlebih dahulu sebelum kita mulai serangan brute force-nya. Ah, jadi ini kan kalau ini kan untuk username kan ini sudah jelas ya. Kalau ini sudah jelas. Untuk username-nya itu adalah admin. Terus untuk passwordnya itu di sini kita pakai yang RockU. Kita menggunakan yang RockU. Ah, terus alamat IP targetnya itu di sini adalah ini 192. Kemudian dia pakai protokol HTTP di sini. Nih. Taunya dari mana? Taunya dari URL-nya gitu kan. Seperti ini. Ini kan tidak ada gemboknya gitu kan. Ini nggak ada petunjuk gemboknya. Kalau dia ada gemboknya ya, di sebelah kiri itu, kiri atas ada gemboknya berarti HTTPS. Nah, karena ini dia tidak secure, maka di sini kita tulis dia HTTP. Nah, HTTP post form, terus kemudian eh, un- yang berikutnya adalah untuk ini udah kalau ini sudah jelas ini ya. Ini pasti Pak, ini pakai HTTP terus metodenya pakai GET. Ini pakai post. Ini nanti sebentar saya perlihatkan gimana saya bisa dapatkan informasinya ya. Kemudian URL halaman loginnya itu yaitu ini.
Nah, ini halaman. Terus untuk variabelnya dia pakai variabel username untuk penamaan variabelnya dan untuk penamaan passwordnya itu dia pakai password. Ah, password. Kemudian untuk pesan errornya dia pakai ini username atau password salah ini. Jadi kita perlu definisikan dulu semua. Kalau kita sudah bisa mendapatkan informasi untuk ini semua, baru bisa kita brute force. Ini. Ah, nah, jadi dari mana saya bisa mendapatkan informasi ini? Kita bisa lakukan itu dengan bantuan dari Burpsuite ya. Jadi di sini saya perlihatkan ya. Jadi ah, saya buka browser dulu. Dia lagi loading. Ini. Ini informasi dari Firefox. Saya close dulu. Jadi ada dua ini. Ini. Jadi target kita itu IP-nya adalah 192.168.164.128 slash block ya, slash block slash admin login. Ini. Ini. Jadi kan kita mau brute force ke sini ya. Ah, jadi kita mau brute force. Jadi misalkan kalau saya masukkan X, password X, login, ini. Jadi pesan errornya yang ini. Ah, jadi saya bisa begini, saya pakai burp suite. Saya pakai burp suite untuk mengintercept paketnya. Saya pakai burp suite untuk mengintercept paketnya. Saya masuk ke setting dulu. Terus di sini saya arahkan ke proxy. Di sini saya arahkan ke proxy supaya paketnya dilewatkan ke burp suite dulu terlebih dahulu. Jadi paketnya dilewatkan ke burp suite terlebih dahulu. Saya pakai nih. Jadi ini alamat localhost. Terus ini adalah port dari si burp suite. Saya oke. Jadi saya redirect paketnya ke sana supaya bisa kita modifikasi. Kemudian yang berikutnya saya jalankan burp suite. Ah, jadi kita pakai burp suite untuk ngambil paket saja sebenarnya, ngambil informasi paket untuk kita gunakan di dalam aktivitas brute force. Jadi paketnya kita intercept, terus nanti kita tinggal lihat. Ini kita next saja, next. Start burp. Buat apa ini? Buat lap kaca ini kan? Kau bilang apa?
Dia loading dulu. Jadi di sini kan tadi saya sudah listening ya. Saya sudah listening ke port 80. Berarti di sini saya tinggal aktifkan saja proxinya. Jadi dia lagi loading dulu. Nah, jadi di sini proxy, terus saya proxy settingnya saya lihat dulu. Nah, jadi di sini kan 80-80 ya. Jadi defaultnya itu adalah 80-80. Ini saya oke. Ini interceptnya saya on kan. Ini. Jadi setiap request saya, jadi setiap request yang saya kirim nanti akan lewat burp suite dulu. Ah, jadi ketika saya coba login, saya coba sembarang AS. Saya login, ketika saya submit, paketnya nanti akan di redirect ke burp suite. Nah ini informasi paketnya. Jadi informasi paket ini nanti yang akan kita modifikasi. Ah, saya paste. Ah, Sekarang saya tinggal racik ya. Jadi saya tinggal racik untuk pilotnya. Nah, nah ini sekarang sudah bisa saya forward, forward. Terus di sini nanti ada pesan error. Ini kita ambil juga ini pesan errornya. Pesan errornya kita ambil juga. Nah, berarti sekarang informasi kita sudah lengkap. Informasi kita sekarang sudah lengkap untuk melakukan brute force. Ah, untuk melakukan brute force ke menggunakan Hydra ya. Jadi ini berarti sudah bisa saya kembalikan lagi karena kita sudah dapat paketnya. Ini saya kembalikan lagi jadi standar gitu kan. Saya masuk lagi ke proxy. Terus di sini untuk manual proxy-nya saya nokan. Jadi sudah kembali. Terus burp suite juga sekarang sudah bisa saya off-kan, saya close. Ini. Yes. Jadi sekarang kita tinggal meracik. Nah, sekarang kita tinggal meracik. Nah, ah, jadi kita pakai Hydra min L. Ah, ini misalkan kalau kita ketahui username-nya ya. Jadi percobaan kita asumsi pertama kita ketahui username-nya. Misalkan username-nya kemarin kan CSI ya. Terus sebentar uji cobanya dengan asumsi bagaimana kalau kita nggak tahu username-nya gitu ya. Anggaplah kalau kita tahu username-nya dengan cara mencari manual. Terus ini untuk portnya. Jadi sorry password. Kalau password saya pakai dictionary yang ada di wordlist ya. Saya pakai yang John LST. Ah, John LST ini saya submit, paste. Saya pakai John LST. Ini bebas ya wordlistnya. Wordlist kan banyak ya. Ada John, ada SQL Map, ada RockU. Terus eh, setelah kita dapat untuk passwordnya, berarti kan yang berikutnya kita tentukan IP targetnya ya. Jadi dalam hal ini IP targetnya itu adalah 192.168.128 lah ini. Paste. Terus di sini kita bisa lihat dia pakai metode post ya ini. Post. Ah, Dia post terus HTTP lihat. Berarti
Berarti dia pakainya HTTP post form. Nah, ini HTTP post form. Terus baru di sini baru kita definisikan untuk eh di sini baru kita definisikan untuk URL-nya. Nah, URL-nya kan di sini ya. URL-nya kan ini. URL-nya. Terus setelah URL baru kita masukkan parameter username-nya. Nah, ini. Ini username. Kalau username-nya dia mengacu pada username-nya dia mengacu pada user. Username ini mengacu pada user. Jadi usernya kan nanti merujuk ke sini ya. Ini. Usernya nanti menuju ke sini dan password dan dan password eh, dan password sama dengan pas gitu. Terus diikuti dengan ini dan submit login, terus diikuti juga dengan pesan errornya, username atau password salah. Baru kita tutup tanda kutip dua. Nah, jadi harus seperti ini enggak perlu diambil ini simbolnya enggak perlu. Jadi begini dia. Jadi cukup dari paket yang sudah kita capture tadi itu sudah bisa kita jadikan acuan. Nah, sekarang kita coba uji coba. Ini saya copy. Ah, ini saya paste. Itu. Enter. Itu. Dia lagi uji coba sekarang. Itu langsung dapat dia. CSI testing. Jadi kalau kita coba masukkan di sini CSI testing atau saya paste saja ya. Ini saya paste saja nih. Biar jujur gitu ya. Biar jujur. Ini saya copy nih. Di sini saya paste, ini saya blok, kontrol klik kanan, paste, login dan update. Masuk halaman administrator. Nah, ini dengan asumsi kita ketahui username-nya. Nah, kalau username-nya kita tidak ketahui, berarti kita perlu buatkan dictionary juga. Berarti kita perlu buatkan dictionary. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, idealnya kita bisa cari username-nya dengan cara manual. Nah, kita bisa lihat dengan postingan artikelnya. Jadi di postingan artikel itu biasa dicantumkan juga username dari si user itu ya. Ah, supaya apa? Supaya proses brute force-nya itu bisa dilakukan lebih cepat gitu kan. Jadi kalau kemarin saya sampaikan kalau asumsi kita tidak tahu username-nya, terus database untuk username kita itu isinya ada 1.000 record. Terus di password juga ada 1.000 record, berarti 1.000 kali 1.000 total ada 1 juta percobaan. Jadi sebisa mungkin percobaan brute force-nya itu harus kita press dia, jangan jangan terlalu banyak. Takutnya nanti target kita jadi curiga. Loh, ini ada percobaan login sampai 1.000 kali, 2.000 kali. Nah, jadi kalau kita pakai cara cepatnya itu, kalau cara cepatnya dengan asumsi kita ketahui username-nya. Nah, tapi misalkan kalau kita ndak ketahui username-nya gitu ya. Nah, kita bisa bikin username touch. Ini sudah ada touch username, cat username. Ini ada.
tes halo admin username. Ini. Jadi sekarang saya kombinasi seperti ini. Ini dengan asumsi kita nggak punya apa namanya, kita nggak ketahui username-nya ya. Berarti di sini kita kasih apa? Di sini kita langsung definisikan min L kapital, L letter case, terus diikuti dengan username. Ah, enter. Jadi dia akan mencoba satu persatu ini untuk username-nya. Dan tentu saja ini prosesnya pasti akan agak lama ya. Kita menunggu dulu. Oke, sambil menunggu brute force, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Pak, saya Bapak dari Balikpapan mau nanya, tadi kan di World itu ada John.list sama Tokyo.exe. Apakah bisa digunakan semua, Pak? Bisa digunakan semua, bisa. Berarti nggak ngaruh, Pak ya, nama file itu Tokyo.exe sama John.list ya, Pak? ZLST, Pak ya? Oh, enggak pengaruh, enggak pengaruh. Bisa pakai, tinggal diganti-ganti aja. Mau pakai yang mana? Berarti extension LX sama TX sama, Pak ya? Ya, sama-sama, enggak ngaruh itu, enggak ngaruh. Gitu ya. Ini masih proses uji coba ini. Ini agak lama. Karena kita asumsi kita enggak tahu username-nya. Makanya teman-teman apa bisa cari-cari strategi gitu. Supaya biar cepat proses brute force-nya Anda cari. Selain pakai cara manual, Anda bisa enumerasi juga. Di enumerasi. Izin, Pak, izin. Ya, ya, Ini Pak, ya. saya pernah coba lakukan penetrasi Pak pakai Nmap Pak. Eh, apa web cracker kena salah itu. Lupa saya Pak. Itu apakah itu benar apa username-nya benar Pak ya? Yang dapat informasi dari situ Pak ya? Iya, 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 gimana, gimana? Saya nggak begitu menangkap. Bagaimana? Ini Pak, saya pernah lakukan penetrasi Pak pada sebuah web CMS juga. Nah itu datanya itu ketangkap Pak username cuma passwordnya nggak muncul. Apakah benar itu username-nya Pak? Atau dialihkan ke tempat lain gitu? Biasa kalau benar dia langsung berhenti sendiri tuh. Saya coba pakai tools ini Pak, nggak salah Nmap kemarin nggak salah, Nmap, ya Nmap Pak. Oh, Nmap. Ya, Ya, apakah itu apa bisa juga itu Pak untuk bisa, kualifikasi username-nya? bisa, 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 bisa juga pakai Nmap, bisa. Bisa juga Nmap, bisa juga pakai username itu. Jadi sama, tidak ada bedanya. Anda pakai Hydra, pakai Nmap sama. Kalau cara mendefinisikannya benar, gitu ya? Oke Pak, oke Pak. Ya, ya. Ini bisa lihat ini. Sudah ada 628 kali percobaan. 1771 kali percobaan. Hmm. Ah. Jadi misalkan begini, ini kan satu, dua, tiga, empat, lima ya, 5. Terus kita coba lihat dulu, kita coba lihat wordlistnya kita dulu, WC, USR, share, wordlist, apa tadi kita pakai John ya, John LST, 305,
3.550 kali 5 berarti ya. 3.550 kali 5 itu berapa? Berarti ada kurang lebih sekitar berapa kali percobaan itu? 35.000 kali percobaan, Pak. 3.550 kali 5. Kali 5. tujuh belas Itu ribu yang short. 17.000. 17.000. Nah ini baru 1.000 ini. Ini baru 1.771 kali percobaan. Atau coba kita pindahkan gitu biar cepat ya. Kita cari cepatnya saja. Nano username. CSI-nya saya simpan di atas coba. Ini kan dia akan coba satu persatu kan. Ini kan ini selesai dulu baru dia turun ke bawah kan. Ini selesai baru turun lagi ke bawah. Begitupun juga dengan passwordnya. Nah tuh langsung dapat tuh. Kenapa dia langsung dapat? Karena pas username-nya lagi ada di baris ke atas. Ah, kalau password testing ini ada di baris keberapa ini? Coba Nano, USR, share, wordlist, John, apa? John LST ya? Nano, USR, oh sorry, USR, share, wordlist, ah, testingnya, ya testing ada di barisan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jadi langsung dapat dia. Misalkan kalau kita tukar, misalkan kalau yang, jadi kalau dia bisa ada di, artinya kan segala kemungkinan ya, tapi kan dia cobanya itu dari atas ke bawah gitu ya. CSI-nya coba saya kasih di bawah. Seberapa lama dia? Berarti kan 2 kali. Tadi, Pak, Ya, ya, tadi ya. belum paketnya, Pak. Ah, gimana? Tadi di Nano tadi, Pak, CSI-nya belum diketik, Pak. Ah, gimana? Tadi di waktu Bapak edit wordlist-nya tuh CSI-nya belum diketik, Pak. Oh, CSI-nya, oh, ya, ya. Gini ya. Ah, jadi burp suite itu buat capture paket saja sebenarnya. Ini. Coba lihat ini. Ini kan hasil capture dari burp suite ini. Jadi paketnya kita alihkan ke burp suite dulu supaya kita bisa dapat informasi ini. Jadi yang kita butuh ini satu post ya. Berarti dari sini kita bisa tahu ini pakai HTTP post form ya. Dua, tiga, empat. Terus selebihnya tinggal ini. Selebihnya tinggal ini variabelnya username, password, terus submit. Ya, jadi kalau seperti ini ambil semua.
Kalau seperti ini ambil semua. Terus begitu pun juga dengan passwordnya. Ah, jadi pada saat kita definisikan dalam Hydra, variabel username-nya itu tinggal kita ganti dengan user supaya dia nanti akan merujuk ke variabel ini. Begitu dengan password, password kita ganti dengan pass supaya dia merujuk pada ini. Gitu ya. Ah, ini 3.550, ini baru 431. Nggak apa-apa ya, kita tunggu ya. Jadi tidak ada beda, tidak ada beda sebenarnya. Anda bisa juga pakai Nmap, bisa ada NSE namanya, Nmap Script Engine, bisa pakai Hydra. Bahkan Bobsuit juga tadi itu Bobsuit yang kita buka tadi untuk capture paket itu bisa dipakai buat brute force juga. Ini 17.319 sesuai ya. Itu kan tadi kita hitung berapa? Kan 5 ya? Kan 5 kali berapa tadi? 5 kali 3.550. 5 kali 300, 17.000 ya. 17.550 dikurangi 431. 431 yang sudah berjalan. Cocok ya. 17.319. Cocok. 17.319. Ini sudah 800 ini. 431. Percobaan sekarang sudah 1.228. Itu kan tadi 3.000 ya. 3.550. 1.228. Jadi yang jelas ketika dia sudah ketemu ini langsung berhenti sendiri nih. Ini langsung berhenti sendiri nih ketika sudah ketemu itu. Kita tunggu. Nah, jadi makanya supaya cepat teman-teman bisa pakai paralel computing, paralel brute force coba. Paralel brute force. Jadi bisa kita paralel itu. Jadi yang brute force bukan cuma satu komputer, tapi 2 atau 3 komputer supaya ada pembagian tugas gitu. Agar prosesnya bisa lebih cepat. Ah, jadi bisa kita paralel itu. Jadi misalkan kalau jadi misalkan kalau dictionary-nya kita 3.000, anggaplah 1.001 komputer bisa menangani 1.000 password. Gitu. Jadi bisa diparalelkan. Coba coba lihat ini. Ini kan utility-nya Senai ini. Ini utility Senai ini. Jadi bisa dilihat prosesnya ini. Jadi supaya perangkat kita tidak kerja keras, kita bisa paralel. Ini CPU sudah 94%, 74%. Karena dia melakukan percobaan secara terus-menerus ini. Utility-nya naik ini, utility-nya 43%. Sorry Pak, saya potong Pak. Berarti CPU-nya ya makan CPU Pak ya, Hydra itu ya. Ya, CPU. Komputasinya kan?
Iya Pak, jadi ketika menjalankan aplikasi Hydra, jadi Hydra itu dominan itu makan resource CPU-nya ya. Iya, dominan ya, dominan itu resource CPU-nya. Justru memorinya nggak begitu banyak ini. 43%, 78%. Pak, izin bertanya Pak, Ya, 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 ya. kan ini kita kalau nggak tahu username dan passwordnya, ya Ya, makanya betul. melakukan ini. Ya. Misalkan kita ingin mengetahui username-nya aja dengan melakukan ini, apakah bisa Pak? Gimana? Kita Jadi kan gini, kalau kalau dua-duanya kan kemungkinan agak lama ya kan melakukan browsernya. Tapi kita coba satu-satu dulu. Jadi username-nya dulu, kalau sudah dapat username yang valid, baru di apa browser yang passwordnya juga. Jadi setelah dapat username yang valid dari kita melakukan browser mencari iya. Bisa, username-nya itu bisa. bisa nggak gitu? Bisa, bisa. Ada first only, ada namanya first only. First only sama dengan true. First only sama dengan true. Terus kalau tidak salah itu di Nmap bisa seperti itu. Di Nmap itu ini di Nmap itu bisa kita rubah parameternya first only sama dengan true. Gitu. Jadi ketika ketika apa namanya? Ketika username-nya sudah benar, baru dia lanjut lagi untuk passwordnya. Bisa juga ini nih. Ini. First only sama dengan true ini. Gitu ya. Bisa, bisa. Cuman kalau Hydra saya belum dapat pengaturannya untuk bisa seperti itu ya. Tapi ini seharusnya dia langsung dapat setelah 3.000. Ini seharusnya setelah 3.000. Berarti kan password berikutnya, betul enggak? Ya betul Pak. Berarti setelah 3.000 seharusnya dia langsung ketemu ini. Kita sabar menunggu aja, enggak apa-apa ya. Ya Ah, baik Pak. ah, coba kita cek. Ah, Kalau kita lihat username, eh, ini kan ada CSI ada di urutan kedua. Jadi setelah setelah 3.550, berarti 3.550 terus tambah 11. Itu ada 3.561. Nah, berarti dia nanti di percobaan 3.561 dia berhenti. Ini kan 2.739. Karena kan password testing kan ada di urutan 11 ya. Di John LST dia ada di urutan 11, sementara ini kan jumlahnya 350. Jadi setelah 3.550 tambah 11 ada 3.561. Di atau dapat lah. Betul tidak? Jadi Betul kita betul Pak. betul ya. Ini ketemu dia. CSI testing. Sekarang kita satu kali lagi ya, satu kali lagi. Satu kali lagi. Kita ada target lagi nih. Yang bisa kita brute force juga itu ada DVWA. Ini bisa kita ah, ini. Ini ada ada login juga. Jadi ini tidak ada obat ini. Jadi serangan seperti brute force ini tidak ada obat. Obatnya dia bikin fungsi bikin fungsi untuk melakukan limitasi. Jadi selama fungsi login kita tidak menerapkan limitasi, percobaan brute force itu selalu bisa dilakukan. Jadi caranya tandai, ambil user agentnya, IP-nya berapa? Oh IP-nya sekian, user agentnya sekian, blok. Jadi percobaannya udah lebih dari 3 kali, 5 kali. Sama yang kedua, selain tadi menerapkan fungsi limitasi ya, blacklisting,
Terus yang kedua itu harus pakai captcha. Jadi makanya kenapa ada kenapa setiap kita login itu selalu ada captcha dari Google, toh. Misal disuruh pilih mana motor, ditandai, dicek di apa ditandai itu ada kotak 9 kali 9 tiga baris Hmm. 3 baris kali 3 kolom, disuruh pilih mana sepeda. Anda pilih sepeda, mana motor, mana kereta api, mana lampu lalu lintas. Itu tujuannya supaya percobaan login itu betul-betul dipastikan bahwa ini adalah memang manusia. Itu yang bisa hentikan. Kalau kayak tadi ini kan bukan manusia ini. Ini kan bot ini kan robot yang melakukan percobaan login. Jadi kalau tidak ada limitasi atau tidak ada captcha ini lost dia. Jadi jangan menganggap remeh brute force, ya. Jadi jangan menganggap remeh brute force. Ya kalau tidak ada password kita kan tidak berhasil, Pak. Iya. Tapi misalkan kalau dia punya password dengan ukuran 2 GB, itu isinya dictionary semua. Ada ratusan juta password. Bisa jadi dari ratusan juta password itu ada password Anda terselip di sana. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga gitu. Apalagi kalau ternyata Anda bikin passwordnya password yang lemah. Waduh, tambah bisa apa apa istilahnya common password, ya, password yang sudah umum gitu ya. Itu. Ah, CAPTCHA juga masih bisa di bypass, ya. Apalagi sekarang ada AI, ya. Ah, bisa Anda cari tahu nanti caranya ada. Bahkan CAPTCHA sekalipun itu masih ada cara bypassnya. Nah, kita bersuit. Jadi sama caranya bersuit. Ini saya kosongkan dulu ini. Ini saya new. Ini saya hapus semua biar kita mulai dari awal. Ini saya redirect lagi. Ini saya redirect. Ini setting. Saya redirect ke port 80. Sudah saya redirect. Sekarang saya tinggal aktifkan di Burp Suite. Burp Suite sudah terbuka belum ya? Di Burp Suite tinggal saya alihkan. Saya tinggal alihkan supaya dia eh, supaya fitur proxy-nya on gitu. Oh, Burp Suite-nya kenapa nih? Burp Suite. Ini. Pakai motor Sinanda atau motor kamu, Pak? Kemana? Lu lagi mau pergi Bocor Pak, bocor, bocor, bocor Pak. ke Halo, bocor, bocor. Ah, ini saya udah proxy. sih udah masuk bang. Ini interceptnya saya on kan. Ini.
Ah, ini saya belum pernah uji coba sama sekali nih. Saya nggak tahu ini apa. Saya tes saja X sama dengan X. Ini kan pasti salah ini. Nggak ada username X sama dengan X gitu. Ah, lewat paket set. Ah, ini saya ambil. Ini saya ambil untuk selanjutnya saya racik. Ah, saya paste di sini. Ah, berarti di sini saya tinggal racik. Saya tinggal racik untuk ininya. Hydra, Hydra min L ini username ya. Hydra min L ini username. Min P USR share wordlist John.lst. Saya pakai John LST. Terus alamat IP target 128 ah, eh 128. Terus coba kita lihat HTTP ya post ya. Berarti HTTP post form ya. Berarti di sini HTTP underscore post underscore form. Gini nggak tadi? Coba cek dulu. Ini HTTP post form. Ini. Berarti di sini baru di sini URL-nya. URL-nya itu dvwa login. Terus baru diikutkan dengan parameternya. Login, username ini mengacu pada user dan password mengacu pada pass. Terus di sini setelah login baru pesan errornya. Berarti di Burp Suite di sini ini kita tinggal forward saja, forward. Di sini pasti muncul pesan errornya. Ini saya forward dulu ini. Login file. Ini kita ambil. Ini kita ambil untuk di parameter berikutnya. Gini kan. Sekarang kita coba. Jadi ini belum pernah saya uji coba ini baru pertama ini. Kita tes dulu keberhasilannya. Saya sendiri juga belum pernah uji coba kalau yang ini. Ini sudah bisa kita close ini Burpsuite-nya. Karena Burpsuite kita pakai cuman buat nge-capture paket doang. Proxy. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Di sini saya paste dvwa login, enter. Kita sabar menanti ya. Kita sabar menanti nih. Kira-kira berhasil enggak dia ini? Jadi saya enggak tahu ini username-nya apa nih. Enggak tahu. Yang jelas username kita tadi itu. Ini. Kalau ternyata kebetulan ada di sini ya alhamdulillah. Untuk passwordnya pakai ini.
Ini ada 3.550 baris ini. Ah, dia uji coba dulu. Nah, jadi teman-teman bisa berimprovisasi. Jadi kalau saya ini paralel computing, paralel VPS. Jadi misalkan kalau kita punya 3 atau 4 server, bagi tugas. Jadi brute force-nya bukan menumpuk di satu server, enggak. Tapi digilir dia. Jadi yang nyerang bukan cuma satu komputer, tapi ada 5 atau 6 komputer yang kita sudah bagi tugas. Satu server dia dari 0 sampai 1.000, server kedua dari 1.001 sampai 2.000, server ketiga 2.021 sampai 3.000, supaya performance dari komputer juga bisa irit gitu ya. Anda bisa, kalau Anda suka ngoprek, coba itu pelajari. Paralel computing namanya. Paralel computing. Paralel brute force. Hydra. Ini. Jadi ada itu. Jadi dia bukan sekian ini. Ini. Paralyze login cracker. Ini. Atau kita minta bantuan inilah. Oh, beda. Beda. Beda, beda. Tapi kalau apa? Tapi brute force DDoS juga. Cuma dia halus. Paket yang dikirimkan juga tidak ini. Kalau DDoS memang size paketnya gede. Size paketnya dia gede memang. Makanya sama komputer itu memang sengaja dibikin down. Makanya dikirimkan paket dengan jumlah banyak dengan ukuran yang besar. Sehingga server tidak mampu memproses dia jadi down. Jadi DDoS memang tujuannya untuk mendownkan server. Ah, Kalau brute force tadi, dia dia tujuannya bukan mendownkan server, tujuannya adalah untuk menebak mana username dan password yang sesuai. Tapi tapi DDoS juga, tapi halus karena ukuran paketnya tidak besar. Kalau kita DDoS itu kadang paketnya kita custom, paketnya kita custom dengan ukuran yang besar supaya berat diproses oleh server. Jadi paketnya di custom, terus yang ngirim paket juga bukan cuma satu komputer, tapi banyak komputer. Jadi denial of service memang tujuannya untuk mendownkan server memang. Tapi brute force tadi jika dibiarkan terus-menerus, dia akan makan performance juga. Itu bisa membuat server jadi down juga gitu loh. Gitu ya. Halo. Ya, ya Pak. Kalau di DOS itu lain lagi, ada slow loris, bisa pakai slow loris, bisa pakai, iya, ping saja bisa buat pakai di DOS. Tapi pingnya ping yang di custom, paket ICMP kan? Jadi yang dikirim itu paket ICMP yang sudah di custom. Itu bisa bikin down server juga itu. Tapi kalau ping yang ping default tidak di custom ya Anda akan bikin down server. Karena kan dia cuma ngirim paket ICMP yang standar untuk ngecek ini server dia on apa enggak gitu. Izin Pak, nanya Pak, Ya, ya, kalau ya. paket kalau ping itu Pak, besar paket defaultnya berapa Pak? Dia bit kalau tidak salah ya. Ya, tapi kalau misalnya kita nyerang paket DDoS itu berarti bitnya itu dibesarin Pak ya? Iya, iya, iya. Ukurannya dibesarkan. Oke. Makanya di custom. Baru baru 875 kali percobaan ini. Jadi saya tidak tahu juga nih ya.
Saya nggak tahu username, saya nggak tahu passwordnya ini. Kita sama-sama buta ini ya. Kita menunggu saja. Cuman kan enaknya ini jaringan lokal ya. Cuman enaknya ini kan di pingnya lewat IP public gitu kan. IP lokal. Sorry ya ini. 192.168.164.128 ini kan IP kelas C ya. Kita pingnya enaknya ini karena kita brute force-nya masih di dalam jaringan internal gitu kan. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada noise ya. Nah, tidak ada noise, tidak ada gangguan. Beda halnya kalau kita brute force dulu terus paketnya ada di internet, servernya ada di internet. Nah, itu macam-macam cobaannya itu. Kadang gangguan internet, kadang servernya gangguan, macam-macam lah. Tapi kalau seperti ini kan dia loss ya. Jadi kalau sampai ada gangguan jaringan itu mustahil sekali lah. Ini kan kita brute force-nya masih di dalam jaringan lokal, di dalam VM lah, di dalam lingkungan VM. Oh. Kita tunggu. Sudah 2000 kali percobaan, 2109. Saya penasaran dengan paralel ini. Coba saya cari di chat GPT coba. Jadi saya pernah konfigurasi dulu tapi lupa. Ah, paralel brute force. Wah, ini 16 thread ini. Ini paralel threadnya, threadnya yang paralel. Bukan itu maksud saya. Hmm. Ini di split dulu. Nah, ini ada di split. Ini komputer satu, komputer dua, komputer tiga. Nah, ini yang saya maksud. Di split. Jadi passwordnya tadi kan satu ya. Misalkan ROQ ya. Jadi ROQ di split dulu jadi 4 bagian. ROQ part 001, part 00, part 01, part 02, part 03. Komputer satu di part 01, komputer 2 di part 02, ah, dan seterusnya. Biar biar perangkat kita tidak kerja keras gitu dibagi tugas. Ini. Gitu ya. Jadi bisa ini bisa. Nih di chat GPT kok dia kasih jawaban. Itu ya. Tapi kemungkinannya kecil nggak sih Pak Sul kalau menurut SSA? Eh kemungkinan ada ya. Bukan kemungkinan kecil besar atau kecil ya relatif lah saya katakan ya. Ya sama bergantung lagi kalau kalau adminnya lalai
Jadi memang ini jenis serangan yang mentargetkan administrator yang lalai. Jadi kalau administratornya lalai, kebetulan dia pakai password yang lemah, nah ini bukan kemungkinan kecil loh, ini kemungkinan besar berhasil malah. Kalau administratornya sendiri tidak teliti, tidak menerapkan password yang kuat, tidak menerapkan limitasi. Jadi tidak ada itu kemungkinan kecil atau kemungkinan besar, yang ada itu relatif, gitu ya. Karena saya sendiri berapa kali saya melakukan percobaan seperti ini itu berapa kali berhasil gitu. Karena saya sendiri buktikan, saya coba, berhasil. Ternyata administratornya lalai. Tapi kalau ternyata administratornya apa namanya? Tapi kalau administratornya itu teliti, hati-hati, dia pemilihan passwordnya kuat, menerapkan limitasi. Nah, kemungkinan seperti ini itu kecil. Kemungkinan seperti ini kecil. Tapi kalau ya tadi saya katakan kalau adminnya lalai, ini kemungkinannya besar, gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan kecil atau kemungkinan besar, semua relatif, tergantung targetnya, gitu ya. Jadi jadi saya juga kadang heran itu. Saya pikir yang sering lalai itu cuma pengguna, bahkan administrator pun juga ternyata ada yang begitu. Tergantung targetnya. Kalau targetnya besar pakai cara lain. Maksudnya besarnya gimana? Jadi relatif ya, relatif, relatif. Jadi kalau menurut saya ini relatif lah. Makanya diperbanyak dictionary-nya gitu, supaya kemungkinan berhasilnya juga besar. 2109 sebentar kita coba kita cari lagi. Jadi hampir semua protokol bisa di brute force ya. Anda mau pakai FTP, SNMP, SMTP dan lain-lain itu semua bisa di brute force gitu. Jadi kalau implementasi security-nya tidak bagus, nah bisa jadi ada salah satu service kita yang bisa di brute force. Nah, jadi begini jadinya. Jadi perintah kita di atas ini jadinya seperti ini saat dieksekusi. HTTP post form 192.168.164.80 DVA login seperti ini jadinya. Tapi di sini komputasinya tidak begitu tinggi. Beda dengan ini ya tadi. Beda dengan yang ini sebelumnya. Sebelumnya komputasinya cukup tinggi, bisa sampai 95%. Nah ini komputasinya juga tidak begitu tinggi. Eh, oh coba kita cek treatnya tadi. Tadi treatnya pakai berapa? Ah ini ya. Oh ya, nggak pakai treat kok tadi ini. Nggak pakai treat. Ini pakai default juga ya. Ini default. Sama dengan ini default juga. Ah sudah 4.000. Sudah 4.000 kali percobaan.
Nah, biar sambil menunggu, jadi Anda bisa cari checklist ya, checklist di GitHub ini. Ah, jadi checklist ini, ini ada yang 10 miliar, 10 million password lost list top. Wah, jadi ini download ini checklist. Jadi si pembuatnya itu si Daniel Misler, ya, Daniel Misler. Jadi Daniel Misler ini dia buat checklist ya, dictionary sendiri. Dia buat dictionary nih, si siapa? Si Daniel ini. Ah, jadi kalau Anda lihat dictionary-nya itu macam-macam. Ada dictionary buat brute force kredensial, ada buat ini. Ada username, web shell, pilot, password. Ini untuk username. Ah, ini username. Ini default as username ya, top username shortlist. Ini coba kita lihat. Ini root test, root gues info, ADM, MySQL user, FTP, Puppet, Ansible. Ini. Terus ini juga ada yang password. Password juga ada yang macam-macam itu. Ah, default kredensial. Ini. Ah, ini Tomcat, VNC, Windows. Ya. Ini. Jadi seperti ini dia. Ini kredensial ini. Jadi kalau saya di download ini, checklist ini baru ini kan lewat GitHub ya. Jadi bisa lebih cepat ini. Tinggal di clone. Cuman clone pertamanya memang berat dia. Tapi kalau udah masuk di komputer tinggal pakai. Ini utility-nya naik sekarang. Utility server saya naik. Wah, CPU-nya naik sekarang. 4.000 sebentar. Ini berapa? Ini baru tadi berapa? Cut username 5 ya. 5 ya, berarti 17.000 ya. Ini baru berapa? Ini baru 4.000. Wah, ini masih agak masih lama ini sebentar. Saya coba custom lah ya. Saya kurangi dulu. Saya kurangi nih. Ini saya nggak tahu ini. Coba pakai dua inilah. Jangan-jangan ada salah satunya ya. Woi, langsung dapat. Giliran saya hapus ini malah langsung dapat. Admin password. Nah, coba kita tes. Jangan-jangan hoax lagi nih. Iya, soalnya betul juga ya. Karena soalnya kan sudah banyak yang pakai admin ya.
Soalnya admin itu password sejuta umat. Nah, itu password sejuta umat itu admin. Wais, masuk. Admin, username admin. Oke ya. Jadi passwordnya cocok ya. Nah, ini. Tapi memang di mana-mana rata-rata username itu pakai admin itu. Di mana-mana username pakai admin. Jadi yang kita tebak itu cukup passwordnya saja. Berarti password tadi coba coba password tadi ada di urutan keberapa itu? Berarti passwordnya cut USR share wordlist John ya. Wah, ada urutan ketiga. Langsung dapat. Gitu ya? Ah, Baik, Pak. ya ya gimana? Ya, gimana? Halo. Halo, Pak. Udah, Pak. Udah aman, Pak. Aman. Ini jadi kalau kalian mau brute force begini. Ini kelakuannya black hacker ini. In URL login.php site.go.id. Ini kelakuannya black hacker ini. Ya, silakan. Nah, ini. Kalau mau uji coba silakan, tapi saya tidak tanggung jawab. Pakai cara yang tadi sama. Nah, ini tidak ada captchanya, tidak ada captchanya. Ini. Hah? Ini kelakuannya black hacker ini kan tinggal brute force pakai cara yang sama dengan yang tadi. Cuma saya tidak mau lakukan itu karena itu sudah masuk ke dalam ranah black hacker. Gitu. Jadi si apa? Jadi hacker tinggal cari semua yang mengandung login PHP di domain pemerintah, di domain perusahaan, di domain pendidikan. Nah, gitu. Gitu ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ah, jadi kita tidak banyak-banyak, kita satu metode, satu pertemuan. Nah, nggak perlu banyak-banyak metode, cukup satu, tapi Anda betul-betul langsung paham. Tek, nah, sama dipraktikkan. Mau saya demonstrasikan sampai 1000 kali pun, kalau Anda sendiri tidak praktekkan, tidak akan bisa. Gitu ya? Ah, tapi seperti yang saya sampaikan, lakukanlah secara etis ya. Lakukanlah secara etis. Bikin labnya dulu, latihan di sana gitu. Jadi kalau udah, baru. Atau kalau punya apa aplikasi sendiri di kantor, jangan langsung dipentes, izin dulu, minimal bikin kontrak lah gitu. Takutnya ada apa-apa kan artinya Anda tidak kena jerat hukum gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Ya insya Allah, jadi ini adalah pertemuan keempat ya. Jadi besok kita pertemuan terakhir. Ah, Ketiga, Pak, ya? ini sudah keempat ini. Oh, keempat, Pak, ya? Oke, oke, Pak. Ini besok kelima nih, besok kelima. Artinya kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan dan insya Allah yang penting teman-teman. Jadi rekaman-rekaman itu jangan disimpan, dinonton, dipraktekkan. Biar Anda masuk ke pertemuan berikutnya yang materi yang sebelumnya udah tuntas, sudah paham. Jadi kalau ditumpuk nanti Anda sendiri yang kesulitan belajarnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, ya, gimana Pak Darwin? Halo, halo. Kepencet sih mas, tapi
Gini Mas, kalau saya lihat ini kan aplikasi yang berbasis web seperti web based ini kan dia terlalu rentan untuk di, di apa namanya diretas lah, kita bilang dibobol. Apakah Hydra ini bisa digunakan untuk misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan desktop? Contohnya seperti ERP sekarang kan seperti SAP, Oracle itu kan menggunakan desktop rata-rata. Walaupun beberapa variannya bisa ada yang menggunakan web base gitu. Kan kan ada Setahu Mas, kan ada protokolnya. oh Selama berarti jadi dia tidak tembakannya bergantung di ya, protokol ya ya. protokolnya. Jadi dia bukan ke service web, bukan ke protokolnya. Itu kan tadi kita definisikan protokol HTTP-nya. Jadi mau desktop, mau web, mau desktop, tidak ada masalah. Selama protokolnya sesuai, pasti bisa. Gitu ya, Mas Darwin ya. Boleh 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 coba ini. Ya, gimana? Wah, saya udah punya aplikasi desktop, Pak. Ya, halo, Nanya Pak, Mas Mas Darwin ya. Akbar Pak, Ya, Akbar Pak, ya, gimana, Akbar gimana? Pak. Ya, gimana? Pak, dengan Hydra ini kita bisa bobol halaman login Mikrotik Pak. Bisa, bisa lah. Bisa, Oh, bisa. kalau Fortinet Pak, Oh, Fortinet saya kurang tahu. Saya belum ini. Protokolnya apa? Makanya dicek dulu di Hydra itu dibaca dulu manualnya. Dia mendukung protokol apa saja. Jadi oh gitu Pak ya. ya dia tidak bergantung pada teknologi. Dia mau desktop, mau mobile, mau web. Selama itu protokolnya cocok, berarti bisa di brute force. Gitu ya. Kalau login mikrotik kan HTTP. Iya, oke Pak. Login mikrotik kan HTTP, berarti bisa. Ya, betul. Tergantung kalau si pengelola mikrotiknya tidak terapkan limitasi ya pasti bisa di brute force juga gitu ya. Oke ya. Baik Pak, baik baik. Oke Mas ya. Oke. Ah, jadi cukup itu saja untuk pertemuan kita di malam hari ini ya. Semuanya saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau aku kan biasa nih gini nih, apa, anu,